warahmatullahi wabarakatuh, Sobat YouTube semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke, selamat berjumpa kembali dengan Sapa Memakai Channel di sini. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, and comment, serta pencet tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi dari video-video Mamake yang baru, dan semoga berkembang channel Mamake ini. Oke Sobat YouTube semuanya, kali ini Mamake akan sharing santai mengenai pesimisme, yang mana pesimisme adalah kebalikan dari optimisme yang sebelumnya sudah kita bahas. Pesimisme adalah penyakit rohani yang berbahaya. Dia menyebabkan banyak sekali kerugian dan juga penyesalan dan kekecewaan. Pesimisme adalah sebuah petaka yang menyedihkan, yang menyiksa jiwa manusia dan meninggalkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki kepada kepribadian. Ketika mengalami kepedihan atau musibah, orang cenderung menjadi peka. Pada saat itu, pesimisme dapat muncul sebagai akibat pemberontakan yang kuat dalam emosi dan perasaan seseorang. Pesimisme yang memasuki pikiran dengan cara ini akan meninggalkan pengaruhnya pada proses pemikiran seseorang. Sebagaimana telah dikatakan, kita bahas atau kita sharing sebelumnya, bahwa optimisme akan menghidupkan rohani dengan harapan. Namun sebaliknya dengan pesimisme akan mendektekan kecemasan dan kepedihan yang akhirnya merenggut cahaya harapan yang menerangi jalan kehidupan. Nah, efek tidak menguntungkan dari pesimisme tidak hanya terbatas pada jiwa, melainkan juga pada jasmani. Kajian-kajian menunjukkan bahwa para pasien yang pesimis lebih sukar mengalami penyembuhan. Nah, ada beberapa pendapat menurut seorang dokter, itu akan lebih sukar merawat orang yang menaruh curiga atau segala sesuatu daripada menyelamatkan seseorang yang melompat ke laut dalam usaha bunuh diri. Nah, mengobati pasien yang hidup terus-menerus dalam kecemasan seperti halnya menuangkan air ke dalam minyak yang sedang mendidih. Sia-sia artinya. Nah, supaya obat berkhasiat, amat penting bagi pasien untuk memelihara rasa senang dan percaya. Makanya kenapa terkadang orang yang menderita sakit yang semangatnya tinggi, maka penyakit itu tidak akan terasa ataupun bahkan hilang dan akan segera mendapat kesembuhan. Orang yang menderita pesimisme jelas mengalami rasa sepi dan curiga ketika berurusan dengan orang lain. Sebagai akibat situasi yang tidak memuaskan itu, orang ini menghancurkan kemampuannya untuk berkembang dan maju. Dan dengan begini mentakdirkan dirinya pada kehidupan yang tidak diinginkan. Berdasarkan fakta-fakta ini, pesimisme merupakan faktor utama dalam sebuah kasus yang kurang baik. Seperti contoh, misalkan yang merugikan diri sendiri lah intinya. Kebanyakan peristiwa permusuhan, kebencian, dan kedengkian yang merugikan individu maupun masyarakat merupakan akibat dari sebuah kecurigaan yang berlawanan dengan keadaan yang sebenarnya. Kecurigaan berakibat buruk juga terhadap rohani dan perilaku orang lain, sebagaimana terhadap orang yang curiga itu terhadap dirinya sendiri. Kadang-kadang kecurigaan menyelewengkan orang yang sedang dicurigai dari jalan lurus dan mengantarkannya kepada kerusakan dan kenistaan. Beberapa kebiasaan seperti mengadu dan mencurigai manusia
akan mengurangi hidup seseorang, dan perangai negatif ini sangat berpengaruh buruk terhadap kesehatan manusia tentunya. Curiga memusnahkan kesehatan dan melemahkan kekuatan perilaku. Jiwa yang imbang tidak akan pernah menanti-nantikan kerugian, melainkan mengharapkan kebaikan di setiap saat. Ketika ia sadar bahwa kebaikan adalah suatu kebenaran abadi dan bahwa kejahatan hanyalah hasil dari lemahnya daya kebaikan. Nah, tepat sebagaimana kegelapan adalah akibat tidak adanya cahaya. Karena dengan adanya cahaya akan menghilangkan kegelapan di dalam hati. Orang yang suka curiga, takut kepada manusia, itu sangatlah berdampak negatif kepada diri kita sendiri. Nah, orang yang takut mengungkapkan gagasan dan pandangannya di hadapan umum, di mana setiap orang dengan jelas menyatakan pandangannya dan yang mencari perlindungan di jalan-jalan simpangan atau di hal-hal yang tersembunyi. Salah satu faktor yang menyebabkan kecurigaan adalah buruknya ingatan yang tersembunyi di balik rohani manusia. Nah, orang yang tidak percaya diri memiliki kepekaan berlebihan sehingga ia menderita karena cobaan yang kecil sekalipun. Kenangan dari cobaan ini tetap tinggal dalam pikiran bawah sadarnya dan mempengaruhi tindakan mereka. Ia pun mudah menjadi korban depresi dan kecurigaan dan tidak menyadari penyebabnya di balik penderitaannya. Orang berakhlak rendah memilih dirinya menjadi hakim atas tindakan orang lain. Dengan demikian, perbuatan buruk orang lain dipantulkan kepada dirinya. Nah, pelaku jahat tidak pernah berpikir baik tentang seseorang karena ia melihat orang lain itu dengan wataknya sendiri. Sebagian orang menempatkan kesalahan kepada orang lain dengan mengeluhkan perbuatan mereka, sementara ia sendiri berbuat hal yang sama. Ia melakukan ini sebenarnya hanya untuk menutupin kekurangannya sendiri. Nah, semacam pembelaan diri begitulah. Perilaku ini digambarkan sebagai suatu cara untuk mengelakkan kecemasan. Membandingkan orang dengan diri sendiri adalah suatu tindakan yang patut disesalkan. Bila mana kondisi ini mengeras dan pembelaan diri orang ini meningkat, ia mencapai kategori bisa dibilang sakit mental. Nah, pembelaan ini dapat disebabkan karena berbuat sesuatu yang tidak dapat diterima secara sosial. Nah, yang pada gilirannya menciptakan perasaan ingin mengaitkannya kepada orang lain. Jenis kecurigaan yang terlarang jelaslah pikiran sesat dan kecenderungan jiwa kepada pikiran jahat tentunya lebih terlarang lagi daripada sekedar tindakan yang sedikit tidak terlalu beresiko. Nah, pikiran-pikiran ini tidak disengaja, mengelakkannya pun tidak dengan sengaja. Penderitaan para pesimis berangkat dari kelalaian yang mengerikan. Karena itu adalah wajib bagi orang-orang yang dapat menentukan penyebab kecurigaannya yang berlebihan untuk menyelamatkan diri dari segala hal yang tidak baik. Oke, saya pikir kita cukup untuk sharing saat ini. Semoga sharing kita yang santai ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.